Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel ini, Pak Haji Pak Channel. Pada pertemuan kali ini saya akan mereview tentang bibit porang atau bibit katak porang yang siap untuk ditanam dan disemai di polybag ya teman-teman. Dan untuk bibit katak porang ini ada bermacam-macam yang tersedia, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada juga yang ukuran sedang. Nanti kita langsung saja melihat yang siap untuk ditanam yang seperti apa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita melihat bagaimana cara memilih bibit yang untuk siap ditanam di lahan ataupun siap disemai di polybag ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tempat penyimpanan bibit ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di tempat penyimpanan bibit saya ini, yang mana bibit ini sudah di karantina sekitar 2 bulan ya teman-teman, sekitar 2 bulan lebih sedikit sepertinya. Dan ini contoh-contoh bibit katak porang dan umbi porang yang siap disemai di polybag. Nah, bisa juga disemai langsung di lahan ya teman-teman. Dan untuk yang siap ditanam di lahan, untuk teman-teman pemula, mungkin pemula petani porang, mungkin belum tahu ya bagaimana cara memilih bibitnya yang siap ditanam. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau kita memilih bibit katak porang seperti ini, nah seperti ini ya teman-teman. Ini bibit katak porang super, ukurannya segini. Ini sekilo sekitar isi 80 up besar ini ya teman-teman. Dan untuk yang siap disemai atau siap ditanam di lahan, kita harus menyeleksi dulu bagaimana bibit katak ini yang sudah bertunas seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kemungkinan untuk tumbuh di lahan itu lebih besar daripada yang belum bertunas seperti ini ya teman-teman. Dan kita juga tidak tahu kan di dalam tanah itu banyak tumbuhan hewan-hewan kecil yang sering memakan katak biji porang ini. Kadang dimakannya bisa dimakan semut, bisa juga busuk. Jadi kalau kita tanam seperti ini, belum ada tunas seperti ini, kemungkinan juga nanti pertumbuhannya pun nggak serempak ya teman-teman. Jadi ada yang sudah tumbuh, ada juga yang belum tumbuh, jadi pertumbuhan porang itu tidak serempak teman-teman. Dan untuk bibit kataknya ini ukurannya, bibit katak ukuran seperti ini misalnya, ini lebih baik untuk teman-teman pemula untuk bibit katak seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini, ukuran seperti ini. Alangkah baiknya teman-teman pemula petani porang kita masukkan ke dalam polybag dulu sebelum kita tanam ke lokasi lahan yang sudah kita siapkan ya. Karena menurut pengalaman saya sendiri, untuk bibit katak porang sebesar ini, untuk di wilayah Bengkulu ini, khususnya di wilayah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Ipuh ini, dia kurang tahan terhadap cuaca. Jadi kalau misalnya panasnya terlalu panas, matahari itu terlalu panas, kemungkinan ini bisa layu batangnya, jadi bisa mati. Dan walaupun nanti bisa tumbuh lagi, cuma kita memerlukan waktu yang agak lama ya teman-teman. Dan alangkah baiknya untuk teman-teman pemula petani porang, kita masukkan dulu bibit seperti ini ke dalam polybag, dan setelah nanti dia bertunas dan kira-kira di dalam polybag itu sudah berumur 1 sampai 1,5 bulan, bisa langsung kita pindahin ke lahan ya teman-teman.
Dan untuk pertumbuhannya pun nanti bisa serempak dan bisa terlihat bagus ya teman-teman. Itu untuk lahan tanpa naungan ya teman-teman. Nah, kalaupun misalnya ada naungan, kita bisa juga langsung tanam bibit-bibit kecil seperti ini. Bibit-bibit kecil seperti ini bisa langsung kita tanam ke lahan untuk mengurangi budget modal kita, supaya tidak mengeluarkan modal terlalu banyak. Kita langsung saja tanam ke lahan. Dan untuk langsung ditanam di lahan, diusahakan kita sudah ada tunas seperti ini, dan nanti kemungkinan besar ini sudah langsung bisa tumbuh nanti setelah kita tanam di lahan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk bibit katak ya teman-teman. Dan ada juga yang kita mau tanam ini untuk bibit yang umbi ya teman-teman. Dan umbi seperti ini sudah bagus untuk kita tanam di lahan karena sudah ada tunasnya sudah mulai nongol. Nah, seperti ini bisa langsung kita tanam ke lahan. Jadi kalau untuk tanam umbi sama juga seperti katak tadi ya teman-teman, kita harus menunggu tunas seperti ini. Kita biarkan saja di karantina seperti ini, nanti bisa tumbuh tunas sendiri, baru kita akan tanam di lahan ya teman-teman. Nah, bibit seperti ini kita bisa langsung tanam ke lahan yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah bertunas, ini sudah karantina dan sudah bertunas di tempat karantina ini, bisa langsung ditanam ke lahan kita. Nah, itu teman-teman cara saya untuk menanam bibit katak porang ataupun umbi porang yang sudah saya siapkan dan akan saya tanam untuk musim depan ini, musim sekarang ini ya teman-teman. Dan umbi seperti ini satu musim ya teman-teman. Kemarin ini satu musim, karena lahan yang kita tanam kemarin kita rombak lagi dan kita akan tanam katak, dan untuk umbinya seperti ini kita akan pindahkan lahan ke lahan yang sudah kita siapkan juga seperti ini untuk bibit lahan yang tanaman umbi saya kemarin setelah satu musim, dan kita bongkar dan kita akan tanam untuk biji katak seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, bibit umbi kita yang saya karantina di gudang, dan ini kita akan tanam lagi ya teman-teman. Ini umbi satu musim. Umbi satu musim ini sekitar sekilo, ada yang satu biji 1 kilo, ada yang 1,5 kilo satu bijinya, dan ada 1,5 kilo, dan bervariasi ya teman-teman. Nah, ini rencana saya akan tanam lagi di lahan yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini. Jadi misalnya nanti kita akan tanam di lahan yang sudah saya siapkan, kemungkinan besar untuk umbinya itu bisa kita jual untuk panen berikutnya teman-teman. Kita sudah bisa jual umbi produksi seperti ini, karena ini udah tanaman satu musim, kita bongkar dan akan kita tanam lagi. Dan untuk yang umbi yang seperti ini berukuran sekitar 1 kilo lebih nih teman-teman. Ini sekitar 1,5 kilo. Dan coba kita akan tanam lagi nanti ya teman-teman. Dan insya Allah dalam satu musim untuk umbi yang 1 kilo kita tanam, atau 1,5 kilo kita tanam lagi. Nanti untuk panen berikutnya
kita bisa menghasilkan umbi produksi sekitar 3 sampai 5 kilo ya. Itu udah lumayan besar untuk umbinya teman-teman. Dan kita akan jual untuk umbi produksi untuk panenan berikutnya ya teman-teman. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk review bibit katak porang dan umbi porang yang sudah saya simpan di tempat penyimpanan dan akan kita tanam lagi. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe di channel Faji Pua Channel, mohon di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini cepat berkembang, dan di like, di komen, dan jangan lupa pula untuk dibagikan teman-teman. Kalau misalnya konten ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa langsung dibagikan ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.